Oke halo guys, and welcome back to my channel Kiranime. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan web novel atau lanjutan anime Shinka Nami Season 2 versi web novelnya. Nah, di video kali ini kita bakal melanjutkan video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum lihat video sebelumnya, kalian bisa cek aja videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur cerita di video ini. Kalau sudah, tanpa basa-basi langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Lama tidak bertemu, sayangku. Elmina. Tervel di dalam kastil, di dalam kamar pribadi Raja Rens, bertemu dengan seorang wanita. Rambut keemasannya yang longgar dan bergelombang mencapai pinggangnya, dan ia mengenakan baju sirah yang indah yang diselimuti jubah yang terlihat anggun. Dia adalah ratu kerajaan Wimberg dan petualang kelas S. Orang menyandang namanya adalah Thunder Ambrose, Elmina Kisah Wimberg. Aku tidak berharap kita akan mengadakan pertemuan dengan iblis, ucap Elmina. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah melihat kalau ada undangan Raja Iblis dari Rutia untuk si Raja Rens, yang dimana ini bakal membahas pertemuan mengenai semacam perjanjian perdamaian gitu ya antara kerajaan Wimberg dengan ras iblis. Aku bahkan tidak tahu bagaimana ini akan terjadi, tapi aku sudah lelah menghadapi negara-negara adik kuasa, dan iblis juga merupakan teman yang baik menurutku, ucap Ranze. Nah, jadi di sini si Rens dia bilang udah lelah ya menghadapi kelakuan negara yang kekuatan militernya itu udah di atasnya, guys. Dan ia mengira juga kalau iblis itu baik ya, guys. Elmina menunjukkan senyum ketika dia mendengar Rens mengucapkan kata-kata itu. Tidak seperti raja, Rens tidak memiliki selir dan hubungannya dengan istrinya sama baiknya seperti sebelumnya. Nah, jadi si Raja Rens ini nggak punya selir, guys. Waduh, keren sih. Seorang raja biasanya itu punya banyak selir ya. Mereka memiliki begitu banyak hal untuk dibicarakan. Namun, ketika mereka berbicara, Putri Raja Iblis sudah semakin dekat dengan kerajaan Wimberg. Nah, jadi si pertemuannya ini adalah iblisnya yang datang ke kerajaan Wimberg ya, guys. Dan istana Wimberg ini sebagai penyambutnya. Kamu benar, aku akan pergi untuk bertemu dengan para petualang kelas S dan lainnya. Nah, sebelumnya juga sudah meminta bantuan ya dari kulit petualang untuk mengumpulkan pasukan kelas S ya, guys, untuk mengamankan kota mungkin. Jadi ini adalah ibu kota kerajaan Wimberg. Memang sekelompok iblis mendekat gerbang masuk ke Tervel. Mereka adalah pihak pasukan iblis yang mengambil bagian dalam konferensi. Yang memimpin pasukan ini adalah Putri Raja Iblis, Lutia Fiot, dan di belakangnya ada anggota eksekutif tentara iblis, termasuk Kapten Korps Iblis ketiga, Leia Falza. Lutia sama, apakah benar-benar ide yang baik untuk membawa kami semua bersamamu? Siapa yang akan melindungi Grand Boy sekarang? Ucap Leia. Nah, jadi di sini pasukan iblis ini bersama Putri Raja Iblis, kemudian ada beberapa kapten lah ya, Kapten Korps Iblis yang menuju kerajaan Wimberg, dan sedangkan di istana iblis atau Grand Boy mungkin menurut Leia False ini bertahannya jadi kurang ya. Itu baik-baik saja. Dewa Naga Putih melindungi kita, balas Rutia. Begitu meyakinkan kalau tahu bahwa naga putih dewa sama ada. Kalau begitu akan baik-baik saja, ucap Leia. Nah, jadi menurut Lutia ini bakal baik-baik saja karena di istana iblis sudah ada naga putih ya, dewa naga putih yang melindungi istana iblis tersebut. Jadi ini adalah ibu kota Tervel. Dengan bergumam lembut, Lutia kemudian mencoba melewati gerbang. Ketika dia melakukannya, seorang penjaga gerbang menghentikannya di jalannya. Penjaga gerbang dengan sikap acuh tak acuh, ya seorang prajurit kerajaan Wimberg, Cloud Schneider. Melihat sikap Cloud yang acuh tak acuh terhadap Lutia, Suroa siap untuk memberinya pelajaran. Tetapi sebelum dia menghajarnya, Lutia menghentikan Suroa ya. Tidak apa-apa, biarkan saja. Hanya saja kasus Cloud tidak mengenali mereka. Nah, jadi ini penjaga nggak tahu, guys, kalau dia ini dari pasukan iblis ya, anjir. Permintaan maaf terdalam aku ucapkan. Aku benar-benar minta maaf.
Seseorang kirim pesan kepada Yang Mulia kalau tentara iblis sudah ada di sini, ucap Cloud. Baiklah, Cloud membungkuk dengan penuh semangat lalu memberi perintah kepada salah satu rekannya dan kemudian meminta maaf lagi dengan berat hati. Oke, kita pindah scan Kaisar Empire di kamar Monarch. Kaisar Skelder World Kaiser duduk di singgasananya dengan satu kaki di atas yang lain. Di depannya adalah Helio Roben, penyihir pengadilan kerajaan. Bersama-sama mereka merencanakan skema. Yang Mulia, rupanya bersama dengan petualang kelas S, tentara iblis telah mencapai Tervel, ucap salah satu penjaga. Baiklah, unit yang dipersenjatai dengan alat penjara bawah tanah telah ditempatkan. Yang kami butuhkan adalah perintahmu, dan semuanya akan berakhir. Hohoho, bagaimana dengan Zakir? Ucap Skelder atau Kaiser. Dia sekarang ditempatkan di kerajaan Deol. Setelah itu ia akan bergabung dengan tim terdekat, kemudian pergi bersama mereka. Setelah mendengarnya, Skelder pun tertawa tersenyum. Seorang pria menyeramkan dengan jas seluruh tubuh hitam yang menyembunyikan wajahnya. Tiba-tiba juga ikut tertawa. Tudung hitamnya menutupi segalanya kecuali matanya yang tajam. Matanya pun tampak mengerikan. "Oh, jadi itu kau, Rautis," ucap Schneider. "Tuanku, aku yang akan menjagamu selama Zakir tidak ada, dan kami, korps pembunuhan. Dengan kami berada di sini, tidak ada pembunuh dari negara lain yang dapat membahayakan nyawamu." Yang Mulia, setelah dia berkata begitu, Rautis sekali lagi melebur ke dalam kegelapan. Nah, jadi selama Skelder ini gak ada Zakir, ini ada penggantinya guys, yaitu si Rautis ya. "Sekarang persiapan kami telah selesai. Di bawah bendera kekaisaran ini, kita akan menaklukkan mereka," ucap Skelder. Wah. Oke, kita lanjut. Pindah scan ya. Aku, Hiraki Seichi, telah berada di hari-hari yang tenang sejak ia kembali dari Netherworld. Ngomong-ngomong, kelompok orang tua aku sudah berangkat ke Tervel beberapa waktu yang lalu. Seichi berpikir bahwa mereka bisa berteleportasi ke sana karena mereka memiliki kotak harta yang memiliki transfer magic. Tetapi tampaknya mereka ingin meluangkan waktu dan menikmati pemandangan. "Mangatosan, sudah lama sejak kami melakukan perjalanan. Mari kita lakukan wisata makanan." Kamu benar. Jika kita kembali ke bumi, kita akan memiliki beberapa topik hangat untuk dibicarakan dari dunia ini, bukan begitu? Sementara itu, murid kelas F menjalani ujian tiruan untuk mengasah berbagai macam kemampuan mereka. Bahkan Saria, Rurune, dan Al pun belajar juga. Nah, tapi di saat suasana belajar, tiba-tiba dari kelas pahlawan muncul Kisaragi Senpai dengan temannya menghampiri kelas F. Kedatangan mereka ternyata untuk meminta cewek-cewek cantik seperti Saria untuk menjadi miliknya. Waduh, merusuh nih. Alih-alih Kisaragi Senpai yang senyumnya mulai berkedut, Togo Senpai berbicara dengan Saria. "Aku adalah idola, seorang yang tampan dan ikumen. Orang yang terlihat baik dan kompeten, dan bahkan di antara para idol ini, kita berada di puncak daripada orang-orang yang lain." Setelah menerima penjelasan Togo Senpai, Saria pun tersenyum polos seolah akhirnya dia mengerti. "Itu berarti Seichi yang terbaik, balas Saria. "Hah? Itu karena Seichi yang paling keren dan terkuat. Benar kan Seichi?" gumam Saria. Ketika ia melakukan itu, Kisaragi Senpai dan kelompoknya akhirnya menyadari bahwa yang disebut oleh Seichi Saria adalah memang aku, dan tatapan mereka tidak kalah dengan belati ketika menatap Seichi. Nah, sebelumnya juga Kisaragi dan kawan-kawannya udah menggoda Saria ya, tapi dia belum melihat si Seichi ini guys. Dan sekarang akhirnya dia tatap-tatapan apakah yang bakal terjadi. "Jadi kamu Seichi?" tanya Kisaragi. Ya, tatapan mereka begitu tajam. Jubah yang kotor, dan sepertinya kamu juga menyembunyikan wajahmu yang jelek di balik kerudungmu." Kisaragi Senpai dan para pahlawan lainnya pun mulai tertawa. Sebelumnya, Cliff Sensei, guru kelas S, juga tertawa ketika dia melihat perlengkapannya. Tapi mereka benar-benar tertawakannya. Waduh, padahal menurutku sih jubahnya nggak lucu-lucu amat sih ya. Karena skill Clayforance
Seiji tidak menunjukkan respon apapun. Sepertinya tidak ada yang menggunakan skill apresial. Mungkin kalau di skill apresial jubahnya ini memiliki stat yang tinggi ya. Soalnya ini drop dari item monster pas tinggi ya. Itu tidak benar. Seiji itu keren, ucap Saria. Saria kemudian menurunkan tudungnya Seiji dan ia bisa melihat wajahnya. Saat itu ia bisa melihat wajah mereka mendegang menjadi batu. Otomatis mereka pun terkejut ketika melihat wajah Seiji. Kemudian Kisaragi Senpai dengan senyum berkedut dan keringat yang terus mengalir menyuarakan alasannya. Setidaknya, kamu lumayan. Baiklah, jika kamu mengatakan bahwa kekuatanmu melebihi kekuatan kami, kenapa kita tidak melihatnya sekarang, ucap Kisaragi. Nah jadi setelah melihat mengecek ya kalau Seiji itu jelek dan melihat kalau ganteng, otomatis dia nggak bisa berkata lagi. Dan sekarang dia bakal menguji kemampuannya. Wah, udah jelas sih ini bakal jadi samsak nih Kisaragi dan kawan-kawannya. Aniki, hati-hati. Tiba-tiba Kisaragi Senpai muncul dan mengeluarkan api dari kedua tangannya lalu meluncurkannya ke arah Seiji. Agnes cukup cepat untuk bereaksi terhadapnya, tapi Seiji hanya diam dan menyaksikannya dan melihat sihir apinya mengarah ke Seiji. Kemudian sesaat setelahnya, sihir api itu berhenti di depannya dan menggantung di udara. Apa yang terjadi? Ayo, bakar dia menjadi abu, ucap Kisaragi. Mantra sihir tersebut berhenti berbicara dan ia berbicara kepada Seiji. Mantra sihir ini dengan santai mengkhianati pencipta mereka sendiri dan mengatakan itu pada Seiji. Waduh, karena ini si Seiji punya skill untuk menaklukkan sihir ya. Seiji memberi perintah agar tidak menyerang balik mereka, tetapi agar menghilang dengan alami tanpa menimbulkan kerusakan. Dengan isyarat Kisaragi Senpai, para pahlawan lainnya sekali lagi mengirim mantra sihir kepada Seiji dalam jumlah yang besar. Wah, sekarang jumlah sihirnya lebih banyak lagi guys. Namun hasilnya sama saja. Sihir tersebut kemudian pergi keluar dan menghilang secara alami. Seiji menyuruh sihir tersebut agar menghilang tanpa menimbulkan kerusakan ya. Sementara itu, Seiji menyuruh muridnya untuk melanjutkan pembelajaran. Oi, berani-beraninya kau mengabaikanku. Kisaragi pun emosi. Dan jadi lagi duel kayak gini Seiji nyuruh pada belajar anjir. Otomatis musuhnya tambah emosi ya. Baiklah, kenapa aku tidak menunjukkan simbol gelar pahlawan kami? Sihir atribut suci. Lebih baik kamu berhenti, balas Seiji. Tombak mantra cahaya yang berbeda dari sepupunya. Sihir ringan yang diatributkan pada kenyataan bahwa itu mengemas aura surgawi di dalamnya, muncul dari telapak tangan Kisaragi Senpai dan membuat jalannya menjadi lebih kuat. Namun pada akhirnya itu tidak jauh berbeda dari mantra sebelumnya, karena sihir atribut suci pun menghilang tanpa jejak seperti sihir sebelumnya. Kenapa? Gelarku adalah sihir suci dan baru saja menghilang. Dia pasti sangat percaya pada sihir suci atribut miliknya, tetapi karena Seiji secara pribadi bisa mengontrol atau menaklukkan sihirnya, otomatis mantra itu pun berakhir sama dengan sihir sebelumnya. Dan karena sihir suci tersebut, tiba-tiba ada pengumuman di kepala Seiji. Sihir atribut suci menengah telah diperoleh, mempertimbangkan kapasitas laten Seiji sama. Sihir atribut suci dari tingkat menengah diubah menjadi tingkat ekstrim. Sihir suci ekstrim telah diperoleh. Waduh, Seiji mendapatkan skill sihir suci dan itu pun tingkatannya sudah dinaikkan ya dari menengah menjadi ekstrim. Waduh, itu sebabnya aku bilang untuk berhenti. Ketika kelompok Kisaragi menyadari kalau sihir tidak berpengaruh padanya, sekarang mereka mengeluarkan pedang. Dan itu desain pedangnya mirip dengan pedang-pedang di game RPG yang lama. Dan setiap anggota pahlawan sekarang memiliki satu pedang tersebut. Jika sihir tidak bekerja, maka pedang ini pasti bisa menebasmu. Nah tapi pedang suci yang sedangkan hanya pahlawan yang bisa memegang ini memberikan damage yang tinggi terhadap iblis. Tapi serangan mereka semua berhasil dihindari semua oleh Seiji. Sampai akhirnya mereka menyerah sendiri. Dan ya, dengan wajah putus asa, mereka hanya bisa
emosi ya, menahan emosi dan pulang tanpa mendapatkan apapun. Dia meninggalkan Sechi dengan tatapan yang masih membara. Dan kemudian tiba-tiba Kanosuke Senpai dan gadis bernama Airin muncul. Dan apakah yang akan terjadi nanti di video kelanjutannya? Oke, jadi seperti itu dulu mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.